Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Wulan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Musirawas Utara, Kemenkumham Sumatera Selatan. Hari ini aku akan nemenin kalian selama sekitar 15 menit ke depan. Nah, di video podcast kali ini, aku akan membawakan tema mengenai bangga berbangsa dan bernegara dalam konteks bangga menggunakan atau bangga membeli produk dalam negeri. Tentunya bersama dengan teman-teman yang luar biasa juga yang telah membersamai aku di sini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mungkin teman-teman boleh memperkenalkan dirinya secara bergantian terlebih dahulu. Saya persilahkan. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Yudi Gustian dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Halo teman-teman, perkenalkan diri saya, nama saya Ahmad Hafid Fadoli dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fibrianta Valentinus Kembaran dari Bapas Oku Indo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bella Harpenaswati Simanjuntak dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Oku Induk. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas perkenalan dirinya, teman-teman. Mungkin kita bisa langsung bahas nih ya, tema podcast kita kali ini. Kalau ngomongin tentang bangga menggunakan atau bangga membeli produk dalam negeri, pasti obrolannya nggak akan jauh-jauh tentang pelaku usaha itu sendiri gitu ya, yaitu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut pandangan teman-teman di sini gitu, gimana sih kondisi pelaku UMKM di Indonesia gitu, sebagai pelaku usaha yang memproduksi produk-produk dalam negeri gitu. Mungkin teman-teman boleh sharing tentang pandangannya seperti itu. Izin rekan-rekan semuanya memberikan pendapat. Jumlah UMKM menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Usaha mikro, usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha, dengan omset tahunan paling banyak 300 juta per tahun. Usaha kecil, usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal 500 juta. Adapun hasil penjualan bisnis antara 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Usaha menengah, usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Oke, terima kasih Mas Yudi. Ya, luar biasa banget ya. Berarti ada begitu banyak gitu keuntungan dan manfaat kalau kita menggunakan produk asli karya anak bangsa gitu. Tapi aku yakin kita semua pasti juga tahu bahwa keadaan pelaku UMKM kini gitu, khususnya di tengah pandemi COVID-19, di mana penjualan produk-produk UMKM itu turun cukup drastis gitu. Nah, terkait itu gimana nih tanggapan dari teman-teman semua? Mas Hafid mungkin? Izin Mbak Ulan, benar sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa dengan pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia sejak tahun 2020 ini, penjualan produk UMKM memang mengalami penurunan yang cukup drastis, seperti misalnya dari sektor fashion maupun sektor elektronik. Oleh karena itu, penjualan secara online kini menjadi salah satu alternatif solusi untuk bertahan di tengah situasi pandemi. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kita menjadi serba digital. Keunggulan digital antara lain seperti dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, serta tetap produktif di tengah keterbatasan interaksi. Perubahan tersebut menjadi ke arah yang serba digital dapat menjadi pintu kepada UMKM agar dapat masuk ke dalam marketplace digital dan bisa menjadi bagian dari supply chain nasional maupun global. Sementara itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan setidaknya 30%
dari pola belanja online atau daring selama masa pandemi ini. Mungkin seperti itu pendapat dari saya, Mbak. Ya, terima kasih Mas Hafid gitu, sepakat gitu ya. Pola baru itu berarti tentu menjadi peluang manis bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia gitu ya untuk mengembangkan bisnis dengan sistem penjualan online mereka gitu. Nah, berarti dengan kita nge-support usaha dari pedagang kecil, itu akan membawa banyak keuntungan gitu ya untuk kita semua gitu. Maka harus dong ya kita beli produk dalam negeri gitu. Kira-kira menurut teman-teman di sini ada alasan lain nggak gitu? Mengapa kita harus membeli produk buatan Indonesia seperti itu? Izin menjawab, Mbak. Kalau menurut saya, jika kita support pelaku UMKM dengan membeli atau menggunakan produknya, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, hal itu bisa menjadikan produk Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus raja di negeri sendiri. Yang kedua, negara kita akan semakin bermartabat di mata negara lain. Kemudian produksi bisa meningkat, lapangan kerja akan terbuka lebar, dapat mengurangi pengangguran, dan juga menambah jumlah investasi di Indonesia. Selain itu, bisa juga untuk mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas, menambah jumlah pendapatan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mbak. Menurut saya, kalau kita support UMKM, kita bisa mendapatkan beberapa benefit itu, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mela. Sepakat gitu ya. Sedikit peran dari kita itu membantu meningkatkan kesejahteraan dan dampaknya sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan saudara kita setanah air gitu. Selanjutnya mungkin teman-teman gitu ya, gimana nih memandang hubungan antara perkembangan UMKM dan perekonomian di Indonesia? Izin Mbak Ulan, teman-teman, kalau boleh menambahkan, menurut saya UMKM seperti lantai yang terhubung satu sama lainnya. Dengan kita membeli produk, maka permintaan meningkat, lalu produksi meningkat. Selanjutnya, dengan produksi meningkat, maka kebutuhan tenaga kerja pastinya akan semakin besar. Muncullah potensi lapangan kerja. Tanamkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri menjadi kewajiban dan bukan sekedar ucapan semata. Terpuruknya UMKM berdampak pada banyak hal seperti perekonomian nasional, lapangan pekerjaan, produktivitas, dan segala macam hal. Kita harus ingat, 99% pelaku dunia usaha adalah UMKM. Bayangkan, yang terpuruk bakal makin menumpuk. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Salah satu caranya yaitu bangkit dari keterpurukan, merangkul apa yang ada di hadapan kita, dan jadi penopang saat mereka membutuhkan. Menurut saya begitu, Mbak Ulan, teman-teman. Ya, benar banget Mas gitu ya. Terpuruknya UMKM itu memang berdampak pada banyak hal dan salah satu cara bangkit dari keterpurukan itu adalah saling merangkul mereka yang membutuhkan gitu. Luar biasa, terima kasih atas saran-sarannya Mas Febri dan teman-teman yang lainnya. Luar biasa sekali si obrolan di podcast kita kali ini gitu ya. Saya sepakat dengan semua pandangan dan saran dari teman-teman semua bahwa benar kunci terjitu dalam mendukung saudara yang kita butuhkan itu adalah mencintai produk UMKM buatan Indonesia. Karena dengan 270 juta populasi, tentunya UMKM itu mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri gitu. Beli produk Indonesia, kita akan pelan-pelan pulih gitu ya, menghadapi kondisi yang diakibatkan oleh COVID-19 gitu. Kalau bukan kita yang cinta negeri sendiri, siapa lagi gitu pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada teman-teman narasumber yang telah membagikan insight-nya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Itu semoga dapat bermanfaat gitu ya, dan kita bisa bertemu di lain waktunya. Terakhir, mungkin mari sama-sama kita cintai produk negeri dengan mengucapkan jargon, yuk beli produk buatan negeri, yuk beli produk buatan UMKM Indonesia sama-sama gitu ya, bareng-bareng di hitungan ketiga, boleh? Oke. Boleh, Mbak. 1, 2, 3. Yuk beli produk buatan negeri. Produk buatan negeri. Produk buatan Yuk beli produk buatan UMKM Indonesia. Iya. Terima kasih teman-teman semua.